Kabupaten Purbalingga khususnya ya, itu ada dibuka formasi untuk P3K penerimaan CPNS maupun P3K itu ada tahapan-tahapannya ya. Untuk tahun ini itu pengadaan P3K itu ada istilah kebutuhan umum dan kebutuhan khusus atau formasi umum dan formasi khusus. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali saya Yanuar Adi menemani Anda di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan rekrutmen P3K di Kabupaten Purbalingga. Saya Yanuar Adi tidak sendirian karena bersama dengan kita tentu saja sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Tarsum Effendi, seorang analis kepegawaian muda dari BKPSDM Kabupaten Purbalingga. Apa kabar Pak Tarsum? Baik, alhamdulillah, kabar baik Mas. Sehat gitu Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, kita membahas tentang rekrutmen P3K Pak. Ini merupakan salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh banyak masyarakat. Kapan ini akan dibuka formasi P3K atau mungkin CPNS gitu Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak informasi terkait rekrutmen P3K ini di Purbalingga khususnya. Iya, betul sekali Mas. Bahwa untuk tahun 2023 ini di pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya ya, itu ada dibuka formasi untuk P3K khususnya. Jadi kita tidak membuka formasi CPNS karena memang untuk pemerintah daerah itu tahun ini tidak membuka formasi CPNS begitu. Untuk pendaftarannya sendiri itu dimulai dari tanggal 20 September. Jadi sekarang udah memasuki masa pendaftaran. Sudah dibuka ya Pak? Iya, sudah. Sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Untuk formasinya kita ada total ya 296 formasi, 7 untuk formasi guru dan 289 untuk tenaga kesehatan Mas. Total 297 ya Pak ya. 296. Jika dibandingkan 296. Yeah. Jika dibandingkan dengan rekrutmen sebelumnya ini lebih banyak atau lebih sedikit Pak? Kalau dibandingkan dengan tahun 2022 ini 2022 itu kita lebih banyak, lebih banyak sekarang ya. Karena tahun 2022 kita hanya 199. Iya. Berarti ada peningkatan jumlah kebutuhan pegawai Pak di Purbalingga khususnya. Iya. Sebenarnya kalau kebutuhan itu selalu banyak selalu ya. Selalu informasinya banyak. Yang iya betul. Ya, Pak Tarsum, secara umum Pak untuk mendaftar di rekrutmen P3K ini apa saja persyaratannya Pak? Ya, jadi untuk persyaratan mendaftar ya, seperti yang sudah ada di ketentuan gitu ya. Yang pertama syarat umumnya ya seluruh warga negara Indonesia itu bisa daftar gitu ya, yang memenuhi syarat tentunya seperti itu. Dan untuk P3K ini syaratnya usia minimal 20 tahun. Kemudian syarat maksimalnya adalah 1 tahun sebelum BUP. BUP itu batas usia pensiun. Misal gini, seorang yang akan melamar jabatan guru, dia usia minimalnya 20 tahun. Usia maksimalnya karena guru BUP-nya adalah 60 tahun, berarti usia 59 tahun masih bisa daftar seperti itu. Itu syarat yang kedua. Kemudian tidak pernah dipidana, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau terlibat politik praktis, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas perintah sendiri, iya. Terus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, kompetensi yang sesuai, sehat jasmani rohani. Itu diantara beberapa persyaratan-persyaratannya. Semua persyaratan itu bisa dilihat di website kami ya di bkpsdm.purbalingga.kap.go.id. Iya. Pak Tarsum, mungkin bisa share sedikit nih Pak terkait kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh pendaftar seperti apa? Kalau tadi sempat berbincang dengan BKPSDM Banyumas itu ada yang nyirit materainya satu dicopot pasang lagi, akhirnya kan secara administrasi mereka jadi gagal karena ingin menghemat materai. Seperti apa Pak? Iya betul. Iya itu salah satu ya. Sama juga di Purbalingga. Iya sama. Cuman memang mungkin ya pelamar itu mengira bahwa materai toh masih utuh, ditandatanganinya tinggal diteruskan gitu ya. Mereka lupa bahwa di metre itu ada nomor serinya Mas. Ya, jadi kita melihat sampai dengan nomor seri di metre. Kalau nomor serinya kok ini sama, berarti otomatis ini digunakan berkali pakai dan itu sebenarnya itu pelanggaran hukum Mas. Jadi hati-hati buat para pelamar P3K maupun CPNS ya, bahwa
menggunakan metre untuk 2 kali dokumen itu pelanggaran hukum. Dan itu otomatis akan TMS gitu. Kemudian yang kedua memang banyak kesalahan-kesalahan dari pelamar yang kurang teliti ya. Kurang teliti memahami pengumuman kami, misalnya bahwa surat lamaran itu harus ditujukan kepada Bupati Purbalingga. Ada yang mungkin karena awalnya pengen ngelamar di kementerian gitu ya, belum sempat terhapus. Nah, ini budaya kopas ini. Budaya kopas itu jangan dihabisin gitu ya, jangan diterus-terusin gitu ya. Kalau melamar di Purbalingga ya tujuannya kepada Bupati Purbalingga, jangan kepada Menteri HAM, Menteri apa gitu ya. Karena tahun-tahun sebelumnya ada yang seperti itu. Kemudian ada yang belum ditempel metere, ada yang meterenya digunakan 2 kali, ada yang ya banyaklah di antara itu. Jadi kurang teliti intinya. Ya. Jadi sebenarnya kesalahan-kesalahan yang seperti itu membuat peserta itu gagal sebelum bertanding ya Pak? Betul iya. Jadi kesalahan yang dianggap ringan tapi itu jadi fatal gitu ya. Kita belum fight udah KO duluan gitu ya. Karena secara administrasinya itu tidak terpenuhi. Itu kan ditutup pada tanggal 9 Oktober gitu Pak. Iya betul. Lalu setelah itu prosesnya seperti apa Pak? Ya jadi untuk penerimaan CPNS maupun P3K itu ada tahapan-tahapannya ya. Jadi secara umum tahapan yang pertama itu adalah tahap untuk pengumuman. Kemudian yang kedua tahap pendaftaran. Itu yang sampai dengan tanggal 9 Oktober itu. Kemudian nanti setelah itu kita ada tahapan lagi yaitu seleksi administrasi Mas. Dan seleksi administrasi itu dimulai dari udah bisa mulai kemarin ini. Sejak pertama daftar kita sudah mulai seleksi administrasi. Jadi sampai tanggal 12 Oktober 2023 nanti kita seleksi administrasi. Kemudian setelah itu kita umumkan dari tanggal 13 sampai 16 Oktober Mas. Kemudian setelah itu ya kita melewati ada masa canggah ini Mas. Jadi buat pelamar yang merasa didolimi dalam tanda kutip ya, harusnya merasa misalnya saya administrasinya lengkap kok, tapi ternyata kok nggak lulus administrasi, dia bisa nyanggah gitu ya, bisa nyanggah. Nah setelah itu tahapan-tahapan secara umum yang berikutnya adalah untuk seleksi kompetensi, itu yang nanti dilaksanakan di bulan November Mas, tanggal 8 sampai dengan 2 Desember 2023. Itu yang ikut tes ya Pak ya? Iya, untuk yang ikut tes. Di mana Pak? Apakah di Purbalingga atau ke BKN yang di Jogja atau Semarang Pak? Iya, jadi untuk tahun 2023 ini kita juga tidak membuka titik lokasi namanya ya, titik lokasi mandiri, artinya kita mengikuti atau gabung gitu ya, gabung minta ke BKN untuk difasilitasi. Jadi nanti yang muncul di sisi pelamar itu titik lokasi yang mereka bisa pilih ya, ada mungkin Jogja, ada di Semarang, termasuk bagi yang mungkin mereka jauh itu di lokasi-lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal mereka bisa pilih seperti itu. Bisa memilih yang terdekat ya Pak iya, ya. Tetapi di Purbalingga intinya tidak dibuka Pak. Purbalingga tidak membuka titik lokasi mandiri. Ya. Berarti paling ya ke Jogja atau Semarang. Iya. Iya, Pak apalagi Pak mungkin yang bisa menjadi catatan bagi peserta Pak agar nanti misalkan mereka mendaftar itu bisa nggak menemui kendala berarti seperti itu Pak. Iya, yang pasti harus membaca teliti ya. Pengumumannya dibaca teliti, dibaca diulang-ulang. Syukur-syukur kalau bisa di stabilo bagian-bagian yang penting gitu ya. Kalau memang itu harus scan asli ya, scan asli, jangan difoto kemudian diupload gitu ya. Kalau memang harus tanda tangan nih, ditempel metre ya tempel metre dan seterusnya. Jangan sampai terus yang selanjutnya nih, karena ini kan kita pengadaan itu secara online ya. Unggah dokumennya juga online. Jadi jangan sampai misalnya nih unggah KTP diletakkan di unggahan untuk ijazah misalnya. Jadi pastikan nama file yang akan kita unggah itu sesuai dengan dokumen yang ada di dalamnya. Sebelum diunggah dicek dulu. Ini benar nggak sih dokumennya KTP, kemudian judulnya KTP, jangan-jangan dokumennya KTP tulisannya ijazah, ini fatal ini. Itu kesalahan unggah seperti itu juga bisa menjadi TMS Mas. Iya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk scan harus di scan Pak. Berarti untuk foto katakanlah di-convert ke PDF atau segala macam tidak bisa Pak? Kalau yang foto beda, foto bukan scan ya. Kalau foto memang file ya, ya bentuknya PDF atau JPG. Terus kalau yang PDF itu kayak KTP, kemudian ijazah, transkrip itu di PDF kan. Iya, maksud kami apakah scan-nya harus menggunakan alat scan atau mungkin bisa di foto aja terus di-convert gitu Pak? Alat
alat pindai itu kan sekarang banyak ya, yang online bisa kita unduh ya di Play Store. Ya silakan kalau mereka mau pakai cam scanner misalnya ini ya. Seperti itu maksudnya ya. Itu silakan aja. Yang penting terbaca dengan jelas, tapi jangan foto gitu ya. Kalau foto kan beda ya. Foto beda kesannya. Jadi silakan lah. Syukur-syukur sih pakai alat scan gitu ya. Oke, yang penting materai ya, jangan ngirit ya. Betul. Ya, Pak, untuk catatan-catatan tersendiri Pak, evaluasi dari penerimaan rekrutmen P3K tahun lalu dengan tahun ini seperti apa Pak? Iya, sebenarnya rekrutmen P3K dari tahun ke tahun ya prinsipnya secara umum sama sebenarnya ya, cuman ada beberapa variasi-variasi dan memang itu yang harus dicermati. Untuk tahun ini itu pengadaan P3K itu ada istilah kebutuhan umum dan kebutuhan khusus atau formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum itu bisa dilamar oleh masyarakat umum sepanjang memenuhi syarat ya. Dan salah satu syarat yang ini paling penting untuk diketahui oleh para calon pelamar itu adalah memiliki pengalaman minimal 2 tahun sesuai atau relevan linear dengan jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang kedua ada formasi atau kebutuhan khusus. Ini pengertiannya itu formasi ini hanya bisa dilamar oleh yang pertama THK 2. Jadi honorer yang sudah tergabung, sudah masuk di database BKN itu THK 2. Kemudian yang kedua non ASN. Non ASN itu adalah pelamar-pelamar yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Dan ini syaratnya lebih harus jeli lagi. 2 tahunnya itu harus terus-menerus Mas di instansi tempat mendaftar seperti itu. Continue ya Pak ya? Iya, tidak boleh putus. Oke, baik. Satu lagi mungkin Pak Tarsum, ada pesan atau imbauan yang mungkin bisa disampaikan kepada warga masyarakat yang ingin mendaftar di rekrutmen P3K di Kabupaten Purbalingga ini Pak? Ya, pesan saya, harapan saya ya buat para calon pelamar P3K khususnya di Kabupaten Purbalingga, pertama baca dengan teliti pengumuman yang sudah kami keluarkan itu. Kemudian yang kedua, jangan percaya berita-berita di luaran sana bahwa pengadaan baik CPNS maupun P3K itu ada pihak-pihak yang bisa meloloskan. Kami pastikan bahwa pengadaan P3K, pengadaan CPNS itu sudah sangat transparan dan tidak ada joki-jokian dan tidak ada yang bisa untuk menjanjikan meloloskan. Semua kelolosan itu adalah prestasi yang bersangkutan, seperti itu. Iya, jadi begitu tes, nilainya langsung keluar, rankingnya langsung keluar ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tarsum Effendi atas kebersamaannya untuk kali ini di podcast Tarik Mase RRI Purwokerto dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita di podcast Tarik Mase hari ini seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Nantikan untuk podcast-podcast selanjutnya. Saya Yanuar Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.